Ratusan penumpang kapal motor Berkah panik, sementara 25 lainnya luka usai kapal yang mereka tumpangi menabrak karang dan karam di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe. Kondisi tangga yang sempit menjadi kendala bagi tim SAR untuk mengevakuasi korban. Puluhan orang dilaporkan terluka, satu di antaranya mengalami kejang. Seluruh korban langsung dievakuasi ke kapal nasional Pacitan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya KM Alif Berkah terlihat miring dan nyaris terbalik usai menabrak karang di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dari Pelabuhan Langara, Konawe, Kepulauan menuju Kendari. Seluruh penumpang berhasil ditenangkan oleh tim SAR dan ABK sehingga proses evakuasi 346 penumpang berjalan lancar. Kebakaran melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat hingga asap terlihat membumbung tinggi. Api diduga menjalar dari satu bus ke bus lainnya yang terparkir berdekatan. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang diduga disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Seorang mahasiswi tewas usai tertabrak mobil saat mengendarai sepeda motor di Tulang Bawang, Lampung. Dalam rekaman terlihat asap putih keluar dari kendaraan minibus yang terperosok ke selokan sedalam 3 meter usai menabrak kendaraan korban. Kecelakaan bermula saat kendaraan minibus melaju kencang dari arah Simpang Penawar menuju Rawajitu. Setibanya di lokasi, minibus diduga hilang kendali hingga menabrak motor korban. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang, sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan pihak kepolisian. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi, Selamat Ayah. kembali lagi di iNews Today bersama saya Ayah dan juga Togi Sinaga. Gimana, how are you today this morning? Well, I'm excited. Aku senang, semangat, tapi lesu karena Kenapa tim lesu? kesayangan saya kalah tadi malam ya. Tim kesayangannya siapa sih? Ini klub bola atau gimana? Klub bola Timnas Indonesia. Oh, Timnas Indonesia. Kalah melawan Jepang dengan skor 6-0. 6-0 ya, wow. Shock Tapi gak sih ketika lihat nonton gamenya? Sebenarnya nggak shock sih, karena kan ya kita tahu bahwa Jepang bukan lawan yang harus dianggap remeh gitu ya mereka. True, timnya. benar. Apalagi mereka menurunkan pemain-pemain yang handal seperti Kubo misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada ekspektasi bahwa ya udah ini bukan lawan yang mudah bagi Indonesia. But we did our best lah ya. Iya, kita sudah melakukan yang terbaik dan kalau kita lihat stadium di Jepang itu juga banyak sekali orang-orang Indonesia yang ikut Yang hadir datang ya, maupun untuk support nonton. ya. Iya. Mensupport, mendukung Timnas Indonesia. Ya, kita berharap dengan ini ya, dengan pertandingan semalam ini menjadi latihan untuk Timnas Indonesia agar lebih baik ke depannya lagi ketika kita masuk ke playoff untuk Piala Dunia 2026 Iya, nantinya. benar sekali. Ya. Tapi meskipun kita kalah melawan Jepang, kita masih akan tetap masuk ke babak ke round Playoff. keempat ya, babak playoff yang akan bertemu dengan negara-negara dari Timur Tengah yang juga ini mungkin nggak akan mudah juga ya. Ada Irak, Qatar yang mereka juga punya tim yang bagus. Tapi kita doakan saja, kita berikan kepercayaan kepada PSSI dan juga coachnya Patrick Kluivert ya kan yang nanti akan membawa timnas menjadi yang lebih baik lagi. Tapi selain itu ya Togi dan juga pemirsa, kita juga akan menghadirkan banyak sekali informasi lainnya dan pastinya kami senang sekali kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami akan membahas ini kasus yang cukup mengiris hati di mana seorang bocah berusia 8 tahun pemirsa diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman mainnya sendiri. Miris banget ya. Baik, bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Ayah Nufus pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya.
Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Banjir merendam ratusan rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, selain itu banjir juga memutus akses jalan lintas Sumatera karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Ruas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan warga mogok saat menerobos banjir. Tidak hanya itu, ratusan rumah warga terendam banjir di 3 desa di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak Senin malam, membuat debit sungai Batang Natal meluap. Di beberapa desa di Kecamatan Natal, yaitu wilayah desa Patiluban Mudik, Belimbing, Pundakase, dan Patiluban Hilir. Dan pada saat ini kemudian situasinya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meski posko pengungsian telah tersedia, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah yang terendam banjir. Warga korban banjir berharap bantuan pakaian, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ruas jalan raya Benjeng yang menghubungkan kota Gresik dengan Mojokerto dan Lamongan lumpuh terendam banjir. Ya, tingginya curah hujan, pemirsa, di kawasan hulu sungai dan kondisi air laut yang sedang pasang menjadi penyebab meluapnya air sungai. Banjir merendam ruas jalan raya di Desa Kedung Rukem dan Desa Mugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir setinggi hampir 60 cm melumpuhkan jalur transportasi alternatif dari Gresik menuju Mojokerto dan Lamongan dan juga sebaliknya. Sejumlah pengguna jalan yang nekat melintas akhirnya mogok karena terjebak banjir. Petugas kepolisian menutup sementara dan mengalihkan pengguna jalan melintasi ruas jalan raya Baling Panggang, Duduk Sampean. Akibat kejadian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan Pemprov Jatim bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Pemkab Gresik akan segera membangun parapet untuk menanggulangi banjir. Kerjasama dengan BPWS untuk pembuatan parapetnya. Yang kedua, ada rencana kita sudah konkretkan untuk membuat kolam retensi di beberapa titik untuk bisa mengurangi debit air yang masuk ke kawasan pertanian ke masyarakat, tapi masuk ke kolam retensi. Selain melumpuhkan jalan, banjir akibat meluapnya Sungai Lamong juga merendam 12 desa di wilayah Kecamatan Balung Panggang dan Kecamatan Benjeng. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras membuat pohon berukuran besar tumbang hingga menutupi akses di Jalan Ciater Raya, Tangerang Selatan, Banten. Ya, imbas pohon tumbang ini membuat kemacetan panjang hingga 2 km. Sebuah pohon besar tumbang hingga menutupi akses jalan Ciater Raya, Tangerang Selatan, Banten. Petugas dari lingkungan hidup dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi batang pohon tumbang karena menutupi jalan. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, tumbangnya pohon ini diakibatkan pengikisan pada bagian bawah pohon. Kronologinya itu tadi pada saat hujan deras, tiba-tiba pohon jatuh gitu Pak. Untung aja tadi nggak ada yang lewat, posisi jalan sepi gitu. Karena kan pada neduh. Kenceng tadi? Untuk jatuhnya sih lumayan kencang Pak, dia langsung berak aja gitu. Untung aja nggak ada korban gitu. Pohon tumbang ini membuat akses jalan dari kedua arah macet hingga 2 km. Batang pohon tumbang pun baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, viral seekor anjing yang dikuliti hidup-hidup ya. Ya, ini sempat dinarasikan peristiwa memilukan yang tersebut terjadi di Sragen. Namun pemirsa, polisi membantah.
polisi selidiki viralnya video seekor anjing yang dikuliti hidup-hidup. Polisi menemukan bahwa video pertama kali diunggah ke media sosial pada awal Januari tahun ini oleh akun Instagram @catihomejember. Pihak Polres Sragen juga menyatakan peristiwa tersebut tidak terjadi di Sragen. Polisi juga memeriksa seorang warga Sragen yang mengunduh video tersebut dari aplikasi medsos, lalu membagikannya ke kontak pribadinya tanpa mengetahui sumber atau lokasi kejadiannya. Dari pencariannya itu dia menentukan akhirnya memilih video hewan yang dikuliti hidup-hidup untuk sebagai lucu-lucuannya. Tentu terhadap AH kita lakukan pembinaan, kita melakukan edukasi, dan kemarin sudah melakukan permintaan maaf baik secara tertulis maupun by statement di video yang telah disebarkan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Aksi koboi jalanan menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, usai viral, Misa pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Tadi mau bahas ya? Kamu tadi mau bahas ya? Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku Asri, menodongkan iya senjata Tuhan, api Bang, di ini Jalan beneran Tol Cipularang hidup. kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. Satu korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terlibat disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang kawanan curanmor tertangkap warga di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Keduanya pun babak belur dihajar massa yang geram terhadap aksi mereka. Inilah rekaman CCTV saat 2 orang kawanan pelaku curanmor beraksi di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Satu pelaku melakukan eksekusi, sedangkan satu pelaku lainnya memantau situasi. Alhasil, motor metik yang terparkir di pinggir jalan berhasil digasak dan pelaku memasukkannya ke dalam gang. Warga yang mengetahui insiden langsung mengejar dan memukulinya hingga babak belur. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan kedua pelaku beserta 4 pelaku kasus pencurian dan narkoba. Rekaman video CCTV viral kejadian curanmor di wilayah Jelambar. Kemudian berbagai kali informasi tersebut karena foto dari ataupun muka dari para pelaku jelas, kita koordinasi dengan masyarakat. Akhirnya dapat kita amankan 2 pelaku dari video tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas, 4 lainnya terluka setelah terlibat perkelahian antar karyawan di PT ABM Teluk Panji, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, pasca peristiwa tersebut, polisi menangkap 1 orang pelaku yang sempat bersembunyi di kebun sawit. Febri Nduru, 25 tahun, warga perumahan PT ABM Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan bersimbah darah usai terlibat perkelahian dengan tetangganya. Korban sempat dievakuasi ke puskesmas tempat namun nyawanya tak tertolong. Pasca peristiwa tersebut, pelaku penganiayaan
FG 40 tahun yang juga karyawan PT ABM Teluk Panji diringkus personil Polsek Kampung Rakyat saat bersembunyi di perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan, terungkap pelaku awalnya berusaha melerai cekcok antara korban dengan karyawan lain. Kemudian terjadi perkelahian yang berakhir dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Selain korban, pelaku juga melukai 4 karyawan lainnya. Dia ada merasa kekhawatiran, kemudian dia mengambil senjata tajam itu. Padahal tidak ada persoalannya dengan korban yang meninggal dunia dan korban yang luka berat. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian dan pisau kini diamankan ke Mapolsek. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, viral di media sosial sejumlah orang membuang sosok tubuh manusia yang telah terkulai lemah di sebuah sungai di Semarang. Ya, korban adalah anak jalanan yang diduga dikeroyok oleh rekan-rekannya setelah berpesta minuman keras. Kecemplung guys, kecemplung. Inilah video memperlihatkan sejumlah orang yang membuang sosok tubuh manusia yang terkulai lemah ke Sungai Banjir Kanal Barat Semarang. Dari video tersebut juga nampak korban yang lemas tercebur ke dalam sungai. Warga yang kemudian mencari korban mendapatinya telah tewas tenggelam di sungai tersebut. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Ferry yang merupakan anak jalanan. Korban dikeroyok rekannya sama anak jalanan dan akhirnya meninggal di sungai. Hanya minum-minum, terus paling ada salah pahaman, bertengkar terus buang ke sungai. Terus tadi yang angkat warga. Dipukuli berarti ya Pak? Dipukuli. Polisi telah meminta keterangan sejumlah rekan korban, namun ada 2 rekan korban yang melarikan diri setelah kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman-temannya. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di iNews Today.